Hai, balik lagi sama gua Cindik ya. Oke, kita bakal lanjut ke study case kedua dari metode Hungaria, yaitu maksimasi untuk baris yang memiliki jumlah sama dengan kolom. Oke, study kasusnya masih sama, suatu perusahaan kecil, kali ini dia mempunyai 5 karyawan yang punya keterampilan dan skill yang beda-beda, dan mereka mempunyai biaya penugasan sebagai berikut. Jadi ada karyawan, ada A, ada B, ada C, ada D, dan ada E, dimana dia punya biaya untuk keuntungan perusahaannya itu misalkan ini dalam rupiah ya, itu sama, dia juga punya 5 jenis nilainya, 5, 3, 4. Nah, itu nilainya sebagai berikut. Ada 10, 12, 10, 8, 15. Kemudian 13, 15, 9, 10, 14. 9, 8, 7, 8, 12. Terus ini 13, ini 17, ini ini 11, 11, 17, 16, 11, 8, 4, 15, 3, 13, 10. Oke, kalau udah, caranya sama persis sebenarnya, sama yang metode untuk yang case tadi kasus minimasi. Nah, dia hanya berbeda di bagian awalnya aja. Kalau flow alur kerjanya sama aja. Oke, jadi kalau yang dimaksimasi, dia nggak lihat nilai terkecil per barisnya angka pertamanya, tapi kita lihat nilai terbesar dari per barisnya. Jadi 10, 12, 10, 8, dan 15, mana yang nilai terbesarnya? 15. 15 inilah yang akan dikurangkan dengan masing-masing dari angka per barisnya. Jadi kita tulisnya ke depan gini, 15 dikurang 10, 15 dikurang 12, 15 dikurang 10, 15 dikurang 8, 15 dikurang 15. Angka selanjutnya, yang di B juga kita lihat berapa nilai terbesarnya, 15 juga. Jadi 15 kurang 14, 15 kurang 10, 15 kurang 9, 15 kurang 15, 15 kurang 13. Kemudian yang C, berapa nilai terbesarnya? Itu 12. Jadi 12 kurang 9, 12 kurang 8, 12 kurang 7, 12 kurang 8, 12 kurang 12. Kemudian yang ini berapa nilai terbesarnya? 16. Jadi 16 kurang 13, 16 kurang 15, 16 kurang 8, 16 kurang 16, 16 kurang 11. Dan yang terakhir angka terbesarnya itu 17. 17 kurang 10, 17 kurang 13, kurang 3. Oh sorry, ini 13 ya soalnya. Bukan 3, tapi 13. 10 kurang 17 kurang 13. Ini 17 kurang 14. Kenapa 4 aja? Terus ini 17 kurang 11. Dan ini 17 dikurang 17. Ini kan masih tetap 17 ya, terbesar 17, 11, 12, 13, 10. Oke. Kalau udah, ya udah kita buat tabel baru lagi biar lebih enak. Maaf ya nggak digaris tabelnya. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau udah, aku set aja ya keuntungan perusahaan itu dalam rupiah. 15 kurang 10, 5. 15 kurang 14, 1. 12 kurang 19, 3. 16 kurang 13, 3. Ini 7. Terus lanjut lagi, dikurangin 3, 5, 4, 1. 17 kurang 13, 4. Lanjut lagi, 15 kurang 10, 5. 15 kurang 9, 6, 5, 8, 3, 7, 0, 4, 0. 17 kurang 11, 6. Lanjut lagi, 15 kurang 16, 0, 2, 0, 5, 0. Nah, step selanjutnya, ini sama kayak tadi, kita lihat lagi nih per kolomnya, apakah masih ada yang belum mendapatkan nilai 0. Kalau tadi kan nilainya 0
udah ada semua ya nolnya kalau di episode sebelumnya. Nah kalau di episode ini kita cek lagi nih, ada nggak yang belum punya nol. Kolom 5 ada, kolom 4 ada, 3 nggak ada, 2 nggak ada, 1 nggak ada. Nah kalau nggak ada, yang kalian lakukan adalah melihat per kolom dan cari angka terkecilnya, kemudian kita kurangkan dengan angka-angka masing-masing dari kolom. Jadi 5, 1, 3, 3, 7, yang mana angka paling kecilnya? 1 kan. Jadi ini kita kurangin masing-masing dengan angka 1. Minus 1. Ini kita lihat yang mana paling kecil. 1 ya paling kecil. Jadi ini kita kurangin 1 juga. Oke. Kalau udah yang ketiga juga kita lihat yang mana yang nilai terkecil. 3 ya, 3 paling kecil. 3, 3, 3, 3, 3. Terus yang ini yang mana? Oh ini udah ada nolnya, jadi nggak usah. Oke, jadi kalian tinggal perbaruin. Kalian perbaruin ini. Ya karyawan A, B, C, D, E. Terus dia 1, 2, 3, 4, 5. Keuntungan perusahaan RP. 5 dikurang 1 itu 4. Kemudian 1 kurang 1 0. 3 kurang 1 2, 3 kurang 1 2. Lanjut lagi 7 kurang 1 6, 3 kurang 1 2, 5 kurang 1 4, 4 kurang 1 3, 1 kurang 1 0, 4 kurang 1 3, 5 kurang 3. Oke, kemudian 5 kurang 3 2, 6 kurang 3 3, 5 kurang 3 2, 8 kurang 3 5, 3 kurang 3 0. Ini salin aja karena nggak ada terjadi perubahan. 0 2 0 5 0. Nah kalau udah, ini teman-teman bisa lanjut lagi sama kayak step tadi. Kita coret yang memiliki baris atau kolom dengan 0 terbanyak. Oke, kita lihat dulu dari apa? Mau baris aja ya. Oke, kita lihat dulu dari baris. Ini nolnya ada 2. Nolnya ada 2. Teman-teman bisa coret nih. Kalau dia ada 2. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa lihat lagi. Yang mana ini ada 2 juga. Jadi ini bisa dicoret. Kemudian kita lihat per kolom. Ini ada 2. Tapi nggak bisa dicoret karena ini nolnya udah kecoret tadi, jadi nggak bisa dicoret lagi. Jadi teman-teman coretnya lihat ya, lihat angka nolnya. Jadi ini kita lihat ada nolnya ada 2, bisa kita coret. Terus yang terakhir ini ada nolnya 2 yang belum kecoret, jadi ini bisa kita coret. Kalau ini kan tadi udah kecoret nolnya, jadi dia nggak bisa double coret gitu. Tapi kalau masih ada yang belum kecoret nolnya, walaupun satu ini udah kecoret nolnya, dia masih bisa. Tapi kalau udah kecoret di sini dan udah habis nolnya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dicoret lagi. Oke, kalau udah teman-teman tinggal lakukan sama kayak yang tadi. Kita lihat nih, yang mana yang belum kecoret. Nih ada 8 ya. Dari 8 angka ini mana yang paling kecil nilainya? 2. Nah, sama kayak tadi kita kurangin, ini dikurang 2, ini dikurang 2, ini dikurang 2, ini dikurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2. Yang kena perpotongan itu kita tambah 2. Tambah 2 dan ditambah 2. Oke, kita buat lagi tabelnya. Karyawan A, B, C, D, E. Ini 1, 2, 3, 4, 5. KPRP. Nah, kalau udah 4 dikurang 2, 2. Ini nggak ada perubahan, salin aja. 2 kurang 2, 0. 2, 6. 2 kurang 2, 0. 4, 3 kurang 2, 1. Ini 0 salin 3. 2 kurang 2, 0. Ini salin aja. 0. 5, 0. 7 kurang 2, 5. 0. 4 kurang 2, 2. 0, 6. 0. 2 tambah 2, 4. Ini 0.
5 tambah 2, 7. 0 tambah 2, 2. Oke. Last step, teman-teman tinggal hitung schedule-nya aja. Schedule penugasan. Kita lihat lagi. Duh, pena sudah macet. Oke, schedule penugasan dari yang A. Kita lihat dulu. Kalau schedule penugasan kita lihatnya dari yang mempunyai baris dengan 0 tersedikit ya. Ini ada E yang punya cuma 1 0. Ini ada 2. Ini ada 2, ini ada 3, ini ada 2. Oke, berarti yang E ini udah mutlak nih. Ini berarti ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. E udah mutlak, dia mempunyai 0 di 3. Berarti E itu 3. Kita lihat lagi. Di kolom 3 ada lagi nggak yang punya 0? Ada. Kalau ada coret. Karena buat kolom 3 itu udah dipakai sama si E. Terus kita bisa lanjut ke yang D misalnya. D kalian pilih. Oke, misalnya mau pakai yang 4 atau 2. Ya udah kita pakai yang di depan aja ya. D punya 2. Berarti yang di 4-nya coret karena nggak dipakai kan. Terus kita lihat yang di 2 tadi itu dia ada lagi nggak nolnya? Ada. Di bagian baris A. Kalau ada coret. Karena buat yang kolom 2 udah kepake sama si D. Kemudian yang lanjut lagi yang C. C ini punya berapa nolnya? Ada 2. Ada di 1 sama di 5. Kalau ada 2 kita pilih aja. Oh, tapi lihat ya. Yang bagian A ini barisnya itu tinggal 1 nolnya. Jadi dia jadi prioritas lagi nih. Jadi A itu udah otomatis pasti punya si 5. Udah pasti punya si 5. 5 ini bakal kecoret yang lainnya. Nih. Jadi otomatis si A itu pasangannya 5. Jangan lupa kalau udah kepilih, kita lihat kolomnya kalau masih ada lagi coret. Kemudian untuk di C, kalian lihat nih, C udah kecoret 2 0 yang lain. Berarti dia pasangannya tinggal 1. Berarti tinggal si B yang terakhir. B ini dilihat. Yang mana belum kecoret. C itu 1 kan, 1 yang lain kita lihat. Kalau masih ada yang lain, coret di kolomnya. Nah, berarti tinggal B tinggal lihat tersisa 1, yaitu 4. Sama kayak tadi, buat nilainya itu kita lihat dari soalnya. A itu pasangannya 5. Berarti A ke 5 itu 17 tadi ya. Ini soalnya 17. Berarti kita salin 17. Kemudian B itu 4. B itu 4. Berarti 15. Berarti ini 15. Kemudian C itu 1. C itu 1. Berarti dia 9. Berarti dia 9. Kemudian D itu 2. D itu 2. Berarti dia 15. Kemudian E itu 3. E itu 3 sama pasangannya. Berarti dia 14. Oke, kalau udah tinggal kalian jumlahin. Ini kalau di total itu hasilnya 68. Maka didapatlah KP dalam RP-nya itu 68. Oke, mungkin sekian dulu buat metode Hungaria. Kalau ada yang mau diskusikan silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi belajar hal yang sama dengan kalian. See you in the next video. Keep learning.